Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdayanti dengan NIM A1H1 24006, kelas 1B, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Objek manusia adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri atas 2 kata, philos yaitu cinta atau philia yaitu persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yaitu hikmah, kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, yaitu love of wisdom. 2. Pengertian ilmu. Mulyadi Kartanegara mengatakan bahwa ilmu adalah any organized knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19. Tetapi setelah itu sains lebih terbatas pada bidang fisik atau inderawi, sedangkan ilmu melampauinya pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika. Persamaan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu yaitu A. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. B. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Adapun perbedaan filsafat dan ilmu yaitu A. Objek material yaitu lapangan. Filsafat itu bersifat universal yaitu umum, yaitu segala sesuatu yang ada, yaitu realita. Sedangkan objek material ilmu yaitu pengetahuan ilmiah, itu bersifat khusus dan empiris. B. Objek formal yaitu sudut pandang. Filsafat ilmu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Bab 2 yaitu sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Jasa Pythagoras ini sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh
bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. 2. Zaman modern abad 17 sampai 19. Isaac Newton, teori gravitasi, perhitungan kalkulus dan optika. Joseph Blacks 1728 sampai 1799, pelopor perkembangan ilmu kimia, percobaan kualitatif, penemu gas CO2. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Bab 3, yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. 1. Jenis pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu A. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bab 4, yaitu dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. 1. Monoisme. Monoisme ada dua, yaitu pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Kedua, idealisme. Materialisme adalah idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. C. Aksiologi. Aksiologi. 1. Aksiologi berasal dari perkataan aksios, yaitu Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. 2. Sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang dipelopori. Bab 5, sarana ilmiah. A. Bahasa. 1. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah.
Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. B. Matematika. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan kerangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika tersebut artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif merupakan proses penjabaran dan penalaran secara jelas dan singkat. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. C. Statistik. Pengertian statistik secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab 6, yaitu tantangan dan masa depan ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempertemu dan pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi manusia. Sedangkan krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. B. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Itulah materi tentang filsafat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.